Sejumlah ormas berunjuk rasa di Kedutaan Besar Myanmar, Jalan Kiai Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka berunjuk rasa menunjukkan solidaritas atas nasib etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Ormas-ormas yang berunjuk rasa diantaranya FPI, FBR, Forum Umat Islam, dan Gerakan Masyarakat Jakarta. Sementara untuk mengamankan unjuk rasa, polisi mengerahkan ribuan personel yang ditempatkan di sejumlah titik. Petugas juga mengimbau agar unjuk rasa berjalan tertib dan tidak anarkistis. Sore harinya, 10 orang perwakilan pengunjuk rasa bertemu dengan Duta Besar Myanmar. Mereka meminta Myanmar menghentikan kekerasan terhadap kaum Rohingya. Namun pihak Kedutaan Besar Myanmar menyatakan akan menampung aspirasi pengunjuk rasa dan menanti kabar dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan kembali ke tanah air. Kita semua bersatu untuk apa? Untuk menghentikan kebiadaban suatu negara yang dikelola. Ya, harusnya mesejahterakan masyarakat dunia. Justru ini memberi contoh kejahatan-kejahatan luar biasa yang dilakukan. Dan kita tidak perlu bersabar dengan... Pemirsa, hingga kini aksi unjuk rasa menuntut penghentian krisis kemanusiaan di Rohingya masih Gedung Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat. Dan kita akan mengetahui bagaimana berita terakhir terkait dengan aksi tersebut bersama reporter Prilia Carvalho dan juru kamera Budi Manurung serta pilot drone Rizky Andrianto. Ya, Lia, seperti apa jalannya aksi unjuk rasa saat ini di depan Kedubes Myanmar? Rusuh. Kesana, lihat. Ya, pemirsa, saat ini kami masih menghubungi reporter kami Prilia yang tengah bertugas di depan Kedutaan Besar Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat. Dan kita saksikan saat ini kondisi di depan Kedutaan Besar Myanmar masih berlangsung aksi unjuk rasa beberapa ormas atau kelompok masyarakat yang menuntut diadakannya perubahan sikap dan nasib warga Rohingya. Sudah ada reporter kami di sana, Prilia, tengah bertugas, dan kami akan menghubungi Prilia untuk mengetahui berita terkini. Ya, Lia, bagaimana dengan kondisi unjuk rasa saat ini di lapangan, Lia? Ya, Doni, Anda bisa saksikan di layar kaca bahwa aksi demo di depan Kedubes Myanmar ini berlangsung ricuh dikarenakan massa memaksa masuk ke dalam batas kawat duri yang sudah dipasang oleh pihak kepolisian. Massa tetap menuntut masuk dan massa menginginkan untuk menurunkan bendera Myanmar yang berada di Kedubes Myanmar. Pihak kepolisian pun sekarang masih tetap mencoba menenangkan massa yang ricuh, namun kelihatannya massa tetap memaksa masuk ke dalam. Ya, Doni, massa ini melakukan beberapa orasi yang meminta pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar. Massa juga sempat melakukan bakar-bakaran, tepatnya membakar bendera Myanmar di depan Kedubes Myanmar. Anda dapat melihatnya, Doni, di layar kaca bahwa massa tetap memaksa untuk masuk ke dalam kawat duri pembatas yang dipasang oleh pihak kepolisian. Kami tidak bisa mendekati massa begitu dikarenakan massa mengamuk kepada pihak polisi dan tetap memaksa untuk masuk. Ya, Doni. Lia, saya bisa menyaksikan kondisi unjuk rasa saat ini masih berlangsung. Dan tadi sebelumnya memang beberapa perwakilan pengunjuk rasa dilaporkan sudah diterima oleh Duta Besar Myanmar. Apa yang disampaikan kepada Duta Besar dan bagaimana respon dari Kedutaan Besar Myanmar? Ya, ada 10 orang begitu, Doni, yang dipanggil oleh pihak kepolisian berasal dari perwakilan massa masuk ke dalam Kedubes Myanmar, dan mereka langsung berbicara kepada Duta Besar Myanmar yang mengatakan untuk menurunkan bendera Myanmar di depan Kedubes mereka, dan juga mereka mengusir Kedutaan Myanmar dari Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan pada kaum Rohingya yang ada di Myanmar.
Dan respon kedubes atau duta besar Myanmar sendiri, Doni, mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghentikan kekerasan dikarenakan juga mereka masih belum bisa berbuat apa-apa seperti itu. Mereka juga tidak bisa langsung mengangkat kaki mereka dari Indonesia. Mereka masih menunggu kepulangan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Indonesia untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dan juga hasil pembicaraan Retno Marsudi dengan sejumlah tokoh di Myanmar sendiri. Doni. Ya, Lia, kita berharap aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian Prilia Carvalho melaporkan bersama juru kamera Budi Manurung dan pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Kedutaan Besar Myanmar di kawasan Menteng, Jakarta. Dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Andreas Pereira, terima kasih sudah bergabung bersama kami dari studio kami di Bursa Efek Indonesia. Pak Andreas, Anda melihat isu Rohingya yang berkembang saat ini di tanah air, apakah sudah tidak lagi semata-mata kemanusiaan atau malah lebih sekarang dipolitisir? Ya, kalau kita perhatikan memang sejak awal ada upaya untuk juga mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan memberikan respon terhadap kasus yang terjadi di Rohingya, dan saya kira respon cepat itu sudah dilakukan, bahkan Bapak Presiden sendiri juga menyampaikan statementnya, dan kemudian Ibu Menteri Luar Negeri secepatnya langsung ke Myanmar bertemu dengan para pemimpin Myanmar, juga dengan Chief of Commander dari Myanmar dan juga dengan Aung San Suu Kyi. Juga dari sana Ibu Menteri langsung ke Bangladesh, karena di sanalah salah satu titik persoalan yang menyebar dari Myanmar ke Bangladesh. Nah, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan harapan dari masyarakat Indonesia kebanyakan, bahwa ya, kita menghendaki bahwa pemerintah Indonesia ikut memberikan support menyelesaikan persoalan yang ada di Myanmar, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, ya itu secara maksimal sudah dilakukan gitu. Dan inilah sebenarnya harapan dari masyarakat Indonesia. Cuma memang kelihatan bahwa ada upaya juga gitu dari ya mungkin sekelompok kecil orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan ya, dan dalam tanda petik kepentingan politiknya mungkin, dan itu sebenarnya justru tidak produktif untuk kepentingan penyelesaian masalah di Myanmar, di Rohingya khususnya ini. Pak Andreas, menurut Anda siapa yang berkepentingan di sini? Ya, kalau kita lihat dari trennya itu adalah ya, pertama adalah mereka menyampaikan atau dalam tanda petik menyerang ini kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden, seolah Presiden tidak memberikan respon, padahal kenyataannya respon itu secara cepat dilakukan oleh Presiden. Nah, kemudian juga ya mungkin ada keinginan untuk memperkeruh situasi ini, dan tuntutan untuk memutuskan hubungan bilateral dengan Myanmar itu sebenarnya tuntutan yang tidak masuk akal gitu, karena justru Indonesia adalah satu-satu negara yang saat ini diberikan akses oleh pemerintah Myanmar yang adalah pemerintah negara yang berdaulat untuk bisa berbicara dan kemudian membicarakan persoalan-persoalan di sana untuk mencari solusi bersama. Kita tahu bahwa Myanmar ini adalah salah satu negara di dunia yang baru lepas dari pemerintahan otoriter, oligarki militer. Nah, sehingga negara ini juga sedang berada dalam proses transisi menjadi negara yang demokratis. Nah, dalam proses ini ya dialog seperti ini penting, dan mereka membutuhkan partner. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang dipercaya karena mempunyai hubungan bilateral yang panjang sejak kemerdekaan. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Myanmar, dan ya Myanmar mempercayai Indonesia untuk ya ikut mencari solusi terhadap persoalan-persoalan ini. Karena ini ada kesejarahannya sendiri. Kita harus belajar juga dari apa yang mereka alami, dan kemudian sharing pengalaman, karena Indonesia adalah salah satu negara yang plural, yang juga mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan berbagai konflik dalam negeri, yang tentu ini bermanfaat untuk kepentingan Myanmar. Sehingga tuntutan dari dalam negeri untuk memutuskan hubungan bilateral itu adalah tuntutan yang tidak masuk akal.
Baik Pak Andreas, sebetulnya apa yang terjadi di Rohingya ini memang mengusik kemanusiaan kita dan banyak pihak yang ingin membantu begitu. Nah sebetulnya apa yang bisa kita lakukan? Apakah dengan berdemonstrasi ini bisa membantu atau malah memperkeruh suasana? Ya justru itu tidak membantu, bahkan tidak produktif gitu. Karena ya di samping jalur diplomasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan juga pemerintah juga ya menyiapkan jalur bantuan kemanusiaan melalui apa yang disebut dengan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar, di mana ada 11 organisasi LSM yang juga ya menjadi saluran bantuan untuk Myanmar. Saya kira inilah yang harus kita lakukan gitu. Kalau kita mau membantu Rohingya, kita masuk di dalam aliansi ini gitu, sehingga dengan demikian apa yang kita perjuangkan, apa yang kita ingin lakukan untuk bantuan kemanusiaan ke sana, ya itu bisa tersalurkan dengan jalur yang benar gitu, sehingga jangan sampai ada juga yang memanfaatkan situasi di air keruh ini gitu. Pak Andreas, kita ada bantuan kemanusiaan, kemudian juga jalur diplomasi sudah dilakukan, begitu. Dengan adanya aksi-aksi yang terjadi di Indonesia ini, baik menduduki kedutaan besar Myanmar maupun juga rencana menduduki Candi Borobudur, begitu, akankah justru melemahkan perspektif tentang Indonesia di mata Myanmar sendiri yang berusaha membantu Myanmar di sini? Ya, saya kira tentu ini yang pertama tidak produktif untuk kita sendiri. Kita buang-buang energi untuk apa? Apalagi mengepung benda mati Borobudur yang adalah heritage ya, yang diakui oleh dunia, peninggalan sejarah yang diakui oleh dunia. Kalau kita mengepung manusia itu jelas, tapi kalau mengepung candi ya untuk apa? Saya kira ini tindakan yang tidak produktif pasti. Dan juga tentu ya dunia akan melihat bahwa ya Indonesia justru sekarang diharapkan untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan Myanmar ini. Tapi kalau kita justru mempunyai persoalan atau membuat persoalan sendiri di dalam negeri, ini tentu akan hilang kepercayaan dari dunia terhadap Indonesia yang selama ini diandalkan atau dianggap bisa menjadi akses pintu masuk untuk ke Myanmar, dan Myanmar sendiri selama ini menerima kita gitu. Oleh karena itu tindakan-tindakan seperti ini seharusnya dan sebaiknya dihentikan sehingga kita bisa lebih konsentrasi membantu dengan serius, baik secara diplomasi maupun melalui jalur kemanusiaan yang sudah disiapkan ini. Baik, Andreas Pereira, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDIP, terima kasih.